Pertama, tidak ada luka, berarti tidak ada trauma. Kedua, tidak ada bau yang saya kenal baunya. Makanya tidak ada dugaan. Tidak. Karena sering kita dengar secara umum kalau seseorang itu katanya meninggal karena penyakit jantung, membiru, apa itu pengetahuan umum. Apakah memang begitu kalau kedokteran? Iya Pak, tapi kalau misalnya contoh seperti kayak begitu, dia serangan jantung, mukanya biru, ya kita tetap harus ambil darah untuk periksa. Betul, yang saya tanya, pandangan pertama. Oh bisa, kalau menduga bisa Pak. Bisa. Dalam hal ini ada saudara lihat hal seperti itu? Bagaimana Pak? Dalam kasus ini, karena kebetulan saudara yang formalin ada saudara lihat hal seperti itu, ini hanya catatan aja bagi kami. Gini, anak karena ini masih muda Pak, udah jelas masih muda itu jarang penyakit-penyakit mendadak yang bisa bikin meninggal. Kedua, karena itu ada riwayat dia minum kopi katanya. Jadi kalau saya sih udah menduga. Terlepas dari situ, bukan riwayat. Menduga bahwa pasti keracunan Pak, karena ini memenuhi kriteria yang tadi saya omong Pak. Yang itu setelah saudara mendengar informasi ada minum kopi. Ya. Kan begitu. Ya. Kalau lihat orang mati mendadak di usia muda, udah pasti kemungkinan kalau tidak ada luka itu pasti keracunan. Kalau orang mati mendadak di usia muda, sepanjang pengalaman saudara, kurang lebih apa penyebabnya? Itu ada 1001 macam penyakit Pak, tapi yang saya sebut yang umum aja Pak ya, di otak itu bisa ada aneurisma namanya, itu pembuluh darah yang rada genting Pak, itu dia bisa pecah, seperti stroke pada usia muda, itu bisa terjadi. Pembuluh darah pecah di otak bisa mendadak? Bisa Pak. Umpamanya lagi duduk begini tiba-tiba bisa Pak. Meninggal? Ya itu seperti kayak balon itu, tapi ada bagian yang lemahnya, jadi tiba-tiba bisa meletus kapanpun Pak. Tiba-tiba meletus, tiba-tiba meninggal, atau ada dulu umpamanya pingsan, sempat dibawa entah kemana-mana dulu? Dua-duanya bisa terjadi Pak, tergantung perdarahannya berapa banyak Pak. Jadi meninggal di tempat juga bisa? Bisa, itu yang dari otak Pak. Itu kalau dari otak, yang lain? Yang lain dia bisa aja itu dari otak ya, itu radang otak, bisa juga mati Pak. Radang otak, yang lain? Di jantung Pak, di jantung itu bisa aja dia punya kelainan bawaan Pak. Jantung, yang lain? Di paru, bisa juga TBC Pak. TBC bisa mendadak? Bisa. Dia pada TBC, dia pembuluh darahnya pecah, itu bisa yang namanya batuk darah mendadak. Kemudian apalagi, dia bisa juga karena radang paru, itu juga bisa Pak. Nah itu semua itu nggak bisa kita tebak kalau nggak diotopsi Pak. Yang saya tanya bisa. Itu karena penyakit? Bisa. Kalau di luar penyakit ada? Racun Pak, segala macam racun Pak. Selain racun ada? Segala macam racun Pak. Selain keracunan ada? Tidak. Tidak ada ya. Jadi karena penyakit atau karena keracunan. Ya. Bisa disimpulkan seperti itu? Ya. Orang yang mati mendadak dalam usia muda ada dua kemungkinan, karena penyakit atau karena keracunan. Ya betul Pak. Kecuali mungkin tabrakan atau apa ya, benturannya. Iya, itu trauma Pak tadi. Itu kelihatan dari luar Pak kalau ada itu. Pada saat itu di formalin, memasukkan formalin dari mana? Dari paha Pak. Di paha itu 2 cm dari selangkangan itu dipotong sedikit, dicari pembuluh darah utama, dimasukin cairan lewat pembuluh darah tadi Pak. Masih bisa mengalir ke seluruh tubuh? Itu ada mesinnya Pak. Namanya mesin kompresor untuk embalmer. Itu dimasukin ke mesin, kemudian dia seperti kayak seperti kayak orang buat masak itu Pak. Jadi kesannya dipompakan begitu? Ya, dipompa dari luar. Tidak karena meresap sendiri? Enggak, dipompa dari luar Pak. Itu mesin otomatis Pak. Mesinnya dibeli dari Amerika Pak itu. Harus begitu? Enggak, pakai mesin buat masak juga bisa Pak. Yang tukang-tukang ya maksud saya apakah meninggal karena keracunan atau meninggal karena sakit memang harus dipompakan? Begini Pak, itu adalah satu hal yang berbeda Pak. Formalin itu adalah ketentuan dari Dinas Kesehatan bahwa kalau orang mau dikubur lebih dari 24 jam. Formalinnya, cara memasukkannya yang saya tanya. Cara pemasukannya itu bisa dengan berbagai macam cara Pak. Itu yang saya sebut cuman adalah cara yang lazim dilakukan oleh embalmer Pak. Saudara melakukan cara yang ini? Iya. Untuk cara yang ini, untuk korban keracunan apakah itu efektif? Efektif Pak, pada kasus apapun efektif Pak. Pada kasus apapun efektif, jadi sama korban yang meninggal karena keracunan atau penyakit, cara yang saudara lakukan itu cukup efektif ya. Tadi disebut-sebut juga, dan juga dari beberapa hal yang kita dengar ini soal sifat dari cyanida ini atau bentuknya gas ya.
Kalau seseorang mengkonsumsi sianida, tentunya kecuali kalau bunuh diri, dia tahu ini tanpa sengaja. Masuknya ke lambung bagaimana? Melalui apa? Kalau itu kan yang paling banyak lewat minuman atau makanan, Pak. Masuk dari mulut ke kerongkongan, kemudian ke lambung. Dari lambung dia akan diserap, dia akan masuk ke darah. Dari darah pertama kali dia akan masuk ke hati. Sebelum sampai ke lambung, dari mulut melalui kerongkongan. Ya. Apa ada kemungkinan penyerapan ke dalam tubuh? Tidak, Pak. Dia baru nyerap di lambung, Pak, baru nyerap. Setelah masuk ke lambung baru menyerap. Itu pasti. Iya, Pak. Karena bersifat gas. Bukan, Pak. Kalau yang masuk lewat mulut itu berupa cair atau berupa padat, Pak. Ya. Kalau yang gas lewat hidung, masuknya ke paru, Pak. Iya. Jadi kalau lewat mulut tidak sama sekali berbentuk gas. Ya. Sehingga tidak mungkin mengalami penyerapan sebelum sampai ke lambung. Bisa dipastikan seperti itu? Nih ngomong yang mana nih, Pak? Gas apa cairan? Sianida. Cairan. Ya, kalau cairan harus masuk lambung. Langsung Pak. masuk ke lambung. Ya. Tidak memungkinkan dia kemana-mana. Enggak, Pak. Jadi seandainya terminum, Ya. kita katakan 10 ml. Ya. Nyampenya di lambung sebegitu juga? Iya. Atau bisa jadi tinggal 1 ml? Ya kalau dia nggak muntah segitu masuk, Pak. Kalau dia Kalau muntah tidak ya kurang, muntah. Pak. Ya. Kalau muntah kemungkinan keluar. Tapi Ya. kalau tidak muntah memang masuklah sejumlah itu. Ya. Kalau sudah di lambung, Ya. masih mungkin mengalami berubah menjadi gas atau bagaimana? Selalu, Pak, ada keseimbangan antara cairan dengan gas, Pak. Jadi di mana ada cairan sianida, di atasnya ada gas dalam kondisi tertentu, Pak. Selalu seperti itu dalam keseimbangan, Pak. Maksudnya? Selalu ada cairan, di atasnya pasti ada gasnya, Pak. Selalu. Begitu. Cuman jumlah gasnya itu tidak banyak-banyak banget, Pak. Oke. Cukup. Ya. Ya, sebelum kami bertanya ke materi, saya jadi teringat saudara pernah kita kenal waktu pemeriksaan kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Tanjung Priok, Pak. Ya, masih di Gajah Mada tempat Ya. kita ya. Saudara waktu itu adalah ahli forensik terhadap korban-korban yang sudah lama meninggal. Iya, itu 16 tahun, Pak. 16 tahun. Dikubur di Pondok Rangon pada waktu itu. Iya, dari tahun 1984 peristiwa kita bongkar kasus itu 2003. Iya. Waktu itu saudara melakukan otopsi terhadap korban-korban yang sudah tulang belulang atau bagaimana waktu itu? Begini, Pak, pada waktu itu karena baru mau diungkap 16 tahun kemudian, kita menggali, melakukan penggalian dengan tata cara forensik. Kita dapatkan tulang belulang. Tulang itu kita bawa ke RSCM. Kita taruh setiap tulang itu di atas satu meja. Jadi ada total 12 meja, Pak. Nah, tugas saya adalah melakukan pemeriksaan terhadap... Itu tujuannya untuk mengetahui penyebab kematian kah atau? Ada dua, Pak. Satu, mengidentifikasi korbannya siapa, dan kedua, mencari sebab kematian sebisanya, Pak, karena udah cukup lama. Waktu itu bisa ditemukan beberapa evaluasi penyebab kematian tersebut? Ya, beberapa bisa, Pak. Ada yang bisa. Ada. Gini, kalau kematiannya karena kekerasan yang terdapat pada tulang, kita bisa tahu, Pak, apakah itu ditembak, apakah itu dipukul dengan benda tumpul, itu kita bisa tahu, Pak. Kalau racun? Kalau racun itu beberapa racun masuk ke tulang, masih bisa juga dicari, Pak. Kalau juga ya, diketahui. Bisa, Pak. Kalau begitu, sampai berapa lama jarak waktu seseorang sudah meninggal jika dilakukan otopsi terhadap tulang belulang atau korban tersebut, jenazah itu masih bisa diketahui penyebab daripada kematian itu? Kalau itu ditanyakan sebenarnya tergantung banyak hal, Pak. Pertama, tergantung kondisi tanah di mana dia ditanam, Pak. Kalau kondisi tanahnya basah itu cepat hilang, Pak. Kita nggak tahu. Tapi kalau tanahnya bagus, kering, itu tidak masalah, Pak.
Contohnya misalnya contoh Pak ya, Ya. itu kasus yang saya tangani selama 10 tahun, saya pergi ke Papua Pak, mencari tentara Jepang yang meninggal di sana pada waktu Perang Dunia Kedua. Itu saya lakukan pemeriksaan dalam rentang 55 tahun sampai 60 tahun Pak, setelah kematian. Di situ kita beberapa kasus kita masih bisa tentukan sebab mati. Contohnya lagi itu pada kasus itu. Pada kasus Tan Malaka. Tan Malaka kita lakukan pemeriksaan itu sekitar 50 tahun, 60 tahun Pak itu. Itu dia tidak bisa ditentukan sebab matinya karena kenapa? Karena pertama tulangnya tidak lengkap. Yang kedua itu dia ada di aliran sungai Pak. Jadi di situ basah sehingga dia lebih cepat melakukan pembusukan dan penghancuran oleh alam Pak. Jadi itu nggak bisa diprediksi. Tapi Pak, pada beberapa kasus kalau memang dia terpreservasi dengan baik, misalnya pada mumi yang ratusan juta tahun, itu kadang-kadang masih bisa ketemu Pak. Pada penelitian dikatakan bahwa pada mumi ketemu bahwa dia menderita penyakit cacar misalnya. Masih ada Pak, karena kenapa? Dia tuh terpreservasi oleh es atau oleh tanah. Baik, jadi dari sini kami ingin tahu, sebelumnya kami begitu percaya dengan penjelasan saudara. Ya, dan sesuai menurut KUHAP juga tadi disampaikan oleh penuntut umum, penjelasan saudara harus bisa menjadi terang benderang ya sebagai ahli. Jadi jangan sampai membingungkan kami. Ya Pak. Karena bagaimanapun saudara satu perguruan dengan ahli-ahli forensik sebelumnya. Ya, betul Pak. Bukunya pun pelajarannya pasti sama itu. Tapi kami jangan dibuat ragu. Sekalipun sudah dikatakan rekan tadi, kami juga memang yang akan mengambil kesimpulan dari pendapat saudara. Ya. Tapi kan akan lebih bagus kalau pendapat saudara itu bisa menjadi pedoman bagi kami di dalam mengambil pertimbangan putusan nanti. Ya, Ya. Baik. Perlu diketahui nih, saat itu memang keluarga korban tidak setuju. Ya Pak. Dilakukan otopsi terhadap korban. Ya, menurut saya sepintas itu bisa terjadi tidak setuju karena mengira pemeriksaan perkara ini tidak serumit ya sekarang. Ya. Jadi cukup barangkali hanya melalui sampel saja begitu ya. Kalau menurut jaksa selaku pihak yang membuktikan kebenaran dakwaan ini masih ragu penyebab kematian korban dan tentunya didukung oleh keluarga ya pada korban ini, keluarga korban, apakah masih dimungkinkan otopsi ulang terhadap korban tersebut supaya lebih pasti ya penyebab kematian tersebut, atau cukup dengan sampel yang sudah beberapa kali tadi diungkap di persidangan ini 0,2 mg per liter. Ada tanda-tanda di sana zat-zat kimia yang masuk. Itu sudah bisa dikualifikasi bahwa korban ini sesungguhnya meninggal karena ada kemasukan racun. Jelaskan dulu. Begini Pak, kalau pertama saya jawab mengenai otopsi ulang Pak. Otopsi ulang itu ada beberapa patokannya Pak. Pertama itu dianggap perlu oleh penyidik, jaksa dan penyidik, itu satu Pak. Yang kedua harus diakui bahwa yang namanya otopsi setelah sekian lama dikubur itu pasti tidak efektif Pak. Karena kenapa? Kemungkinan dapat hasilnya itu lebih kacau lagi barangkali karena sianida itu bisa meningkat kadarnya dan bisa turun kadarnya setelah sekian lama dikubur. Dan seperti Bapak tahu ya, di tanah itu ada sianida Pak. Jadi bisa nambah sianidanya Pak. Jadi itu malah bikin bingung satu. Kedua, kalau dia sudah diotopsi cukup lama, itu bisa aja jaringannya sudah mulai busuk Pak. Karena pengawet itu hanya bisa menahan selama beberapa hari Pak. Setelah itu dia busuk. Kalau dia sudah busuk, maka sebab kematian karena penyakit juga bisa tidak ada lagi Pak. Itu masalahnya. Jadi kalau menurut saya, walaupun itu bisa dilakukan, tapi efektivitasnya akan kurang. Nah, tapi kalau misalnya Bapak bilang bahwa hanya dengan pengambilan sampel mau ditarik kesimpulan,
Kalau saya sendiri, kalau ditanya saya sebagai ahli forensik, saya tidak berani Pak. Karena kenapa? Ilmu forensik itu tidak mengizinkan kami untuk menarik kesimpulan dengan hanya dari situ Pak. Karena tahu, pertama, racun yang diperiksa hanya beberapa. Bisa aja dia sebenarnya memang meninggal Pak oleh racun, tapi bukan racun cyanida gitu loh. Kenapa kita mesti ngotot sama cyanida? Karena kenapa nggak ketemu? Karena tidak dicari ke sana Pak. Satu. Kedua, kita tidak tahu matinya karena penyakit apa enggak. Penyakitnya di organ mana? Karena itu juga tidak diperiksa. Kalau saya bilang, maaf sebentar. Sekarang kan saudara tidak melakukan evaluasi terhadap kesehatan korban. ya, Jadi hanya dasarnya karena sedikit tadi kandungan sianida di lambung itu. Ya. Jadi saudara tidak bisa atau ragu mengambil kesimpulan. enggak, bukan ragu Pak. Mohon maaf. Tidak bisa disimpulkan. Sama sekali tidak Pak, Tidak karena bisa. sebenarnya bukan soal di lambung Pak, saya tidak permasalahan di lambung, karena gini Pak, kita yang nangani kasus misalnya Baygon, ya orang minum Baygon, ada Baygon di dalam lambung tapi di hatinya negatif, kita bilang itu bukan Pak, artinya Baygonnya masuk setelah mati Pak. Itu contoh. Jadi lambung itu tidak pernah jadi patokan kita. Patokan kita adalah racun di dalam bagian tubuh manusia yang lain di luar lambung Pak. Di dalam tubuh manusia yang lain seperti Hati misalnya Hati. pada kasus ini, ginjal, otak, itu loh Pak, Nah, darah. Nah ini itulah yang persoalannya. Tadi sudah berulang kali juga saudara katakan. Mana lebih dahulu racun itu masuk ke lambung atau ke organ-organ tubuh lain seperti liver, urin, otak segala macam? pertama masuk ke lambung, tapi Ke masuk. lambung. Oke Pak. Stop dulu. Ya. Bukankah karena dia sudah keburu mati sehingga ya peredaran daripada racun itu tidak lagi atau sudah menyerap ke berbagai organ-organ lain, tapi tidak bisa lagi ditemukan unsur-unsurnya atau elemen-elemennya, sehingga dikatakan tadi di dalam rumusan-rumusan barang bukti 1, 2, 3 dan seterusnya negatif. Andai kata dia masih hidup atau masih bernapas, walaupun masih kejang-kejang atau masih ada urat nadi, di situ biasanya kan bisa dideteksi ada tidaknya sianida di dalam darah dan lain-lain tadi. Bagaimana menurut Begini saudara? Pak ya, kalau sianida masuk ke lambung, dia tidak diserap ke organ lain, ke dalam itu dia tidak mati Pak. Dia baru mati setelah dia masuk ke darah, kemudian dia menghambat enzim yang ada di seluruh tubuh, di otak, paru, dan jantung. Jadi dia mesti masuk dulu Pak. Kalau belum masuk ke dalam darah, ke liver, ke hati, itu dia bukan keracunan Pak namanya. Tapi tidak bisa lagi saudaraku terdeteksi adanya sianida di organ-organ itu. Masalahnya dia sudah keburu meninggal. Enggak Apakah Pak. ada alat untuk itu? Pak, begini Pak, ya ini saya Ya, bisa silakan. tunjukkan literatur Pak. Kalau orang meninggal karena sianida, ini penelitian loh Pak ya, itu di hatinya ada minimal 7,7 mg per kilogram Pak. Baik, terlepas itu teorinya, menurut forensik sebelumnya 0,2 di lambung. Menurut itu Ong Beng Beng 1000. Ya, 1000 miligram per liter. Menurut saudara tadi sekitar 150. Ini teori, tapi fakta membuktikan, kita tahu semua, hanya hitungan detik ketika korban ya meminum kopi, tidak lama kemudian langsung dia kolaps. Nah, itu karena campuran apa yang ada di kopi itu? Ya, itu jawab dulu. Pak, Jangan karena, penyakit yang lain-lain karena dulu. tidak jelas Pak. Tapi sekarang gini Pak, saya sebagai ahli cuma bilang bahwa itu tidak sianida, bukan berarti dia tidak mati Pak. Dia mungkin mati tapi karena racun lain, bukan sianida. Jadi jangan dipaksa ke sianida Racun Pak. apa menurut saudara kalau Nah kalau begitu? nggak diperiksa mana saya tahu Pak. Itu karena justru kesalahannya di sini, kesalahan Pak saya bilang Pak. Mestinya satu diotopsi, kedua diambil sampel cukup banyak dan diperiksa racun sebanyak mungkin Pak. Sudah cukup tadi itu. Ini sekarang dia karena minum kopi, kita tidak tahu di kopi itu apa yang masuk. Iya Pak, jangan dipaksa Pak kalau kagak ada Bukan Pak. dipaksa. Kalau saya sih saya sebagai ahli saya bilang, kalau saya ditanya sianida bukan tidak. Yang lain saya tidak tahu Pak. Penyakit saya tidak tahu. Itu Pak. Makanya kami katakan, tapi ternyata ada sisa ya di lambung itu, cairan itu
mengandung CNA. Pak, kalau Bapak mau ngomong itu Pak, kenapa di Abdi Waluyo negatif Pak? Di Abdi Waluyo negatif loh Pak, itu masih hidup loh Pak, belum ada apa-apa loh, belum pengaruhannya baru berapa jam. Itu artinya memang tidak ada yang masuk ke lambung juga Pak. Dia bukan ahli. Loh, yang periksa puslapor loh Pak itu. Puslapor loh, Yang di mereka ngambil Waluyo, sampel. dia kan petugas jaga, penjaga itu, petugas dokter jaga. Hah? Puslapor yang periksa Pak. Baik, kalau begitu menurut saudara visum et repertum yang merupakan hasil ya simpulan daripada berbagai pemeriksaan daripada lapor waktu itu, apakah saudara meragukan itu? Saya tidak melakukan, justru kalau Bapak salah, saya tidak melakukan. Saya nerima 100% hasil otopsi. Saya nerima 100% dari hasil puslapor. Saya sangat menghargai dan ini pasti dikerjakan dengan profesional, Pak. Kalau begitu apa yang dipersoalkan? Yang dipersoalkan adalah kalau orang meninggal karena cyanida di hatinya mestinya ada, Pak. Ini tidak ada, Pak. Tiosianat juga tidak ada. Itu tidak Menurut bukan. teori apa itu? Kenapa, Pak? Menurut teori apa? Semua buku Pak, semua buku toksikologi cyanida itu cyanida itu Pak sama dengan arsen itu adalah racun yang paling klasik Pak, paling banyak dipakai untuk bunuh orang. Saudara. Atas dasar itu maka Pak teorinya banyak Pak, Ya. dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi kita berbicara fakta, korban ada, korban ada. Lalu apakah bisa kita digayang dengan berbagai teori-teori ini? Karena apa itu? Pak, itu bukan teori Pak, yang 7,7 miligram per liter Saya itu tidak penelitian berbicara teori Pak. lagi. Bukan teori Tapi Pak, ini penelitian. ada fakta meninggal tidak lama setelah dia minum kopi. Iya Pak, Dan di dalam urutan-urutan fakta tersebut yang sudah dibahas dalam persidangan ini, ada orang-orang tertentu yang melakukannya yang diduga. Itu persoalannya. Jadi jangan dimentahkan persidangan ini jadinya. Karena ini motif harus kita ketemukan. Iya, penyebab dia mati karena apa? Begini Pak ya, saya dengan sangat hormat ya mengatakan saya juga turut prihatin bahwa ada seorang perempuan muda meninggal Pak. Dan itu jelas meninggal setelah minum kopi, itu saya setuju Pak. Tapi kalau misalnya kita periksa ke arah cyanida, tidak Pak, jangan dipaksakan ke situ. Ya bisa aja ada racun lain yang saya tidak tahu. Tapi nyatanya memang dia minum kopi. Iya, ya berarti itu kan fakta. Jadi bukan dipaksa, hanya sekarang jadi diragukan apakah karena racun atau tidak di dalam kopi itu kan itu. Nah kalau begitu menurut saudara apa yang masuk di dalam kopi itu? Pak, begini Pak ya. Apa Kembali yang masuk? Ada zat-zat kimia lain? kita tidak tahu karena tidak diperiksa Pak. Nah kalau memang tidak tahu, ini kemudian saudara kan tidak pernah memeriksa korban apakah dia punya penyakit ayan, punya penyakit jantung dan lain segala macam. Iya kan? Pak. Tidak, Makanya kan? kasus ini nggak bisa disimpulkan Pak. Oh, nanti kami akan menyimpulkannya ya. Tapi perlu ada pendapat saudara. Baik, kita lanjut. Saudara katakan tadi ada kewajiban ahli dokter forensik untuk melaksanakan perintah undang-undang. Iya Pak. Ya. Dan saudara tadi membaca pasal 244. 224 Pak sama 216 Pak. Iya, saya langsung catat di sini. Barang siapa dipanggil sebagai saksi atau ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam ayat satunya pidana penjara selama 9 bulan. Ya? Iya. Selama 9 bulan menurut pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tadi. Nah, ini serius. Kalau kita sudah melihat peraturan ini, ada korban yang begitu serius. Di Indonesia biasanya kan kalau tidak ada masalah, dianggap biasa-biasa. Kalau di luar negeri sana dapat kita melihat, sekecil apapun permasalahan, itu diperiksa secara komprehensif. Ya. Kalau di sini, wah, makanya kita gara-gara birokrasi bisa duluan mati keluarga kita, harus bayar dulu, kan kurang lebih begitu. Ini bagaimana pendapat saudara di sini? Seharusnya bagaimana ini kalau begitu? Jangan dibilang kesalahan administrasi. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Ini kan mengakibatkan permasalahan
Jadi tidak jelas. Darah kemarin kami tanyakan kepada dokter Waluyo. Kenapa saudara tidak periksa? Masih segar. Darah itu 4 jam setelah meninggal. Itu darah katanya masih bisa dilihat. Tidak harus otopsi. Tapi katanya itu karena apa? Itu yang bertanggung jawab itu dokter forensik, dia bilang. Loh, apa nggak bisa saudara? Oh, itu bukan tugas kami. Nah ini ternyata dokter ahli waktu itu mengatakan, oh itu boleh sebenarnya, dia bilang. Nah ini bagaimana nih? Begini Pak, sebenarnya Pak, kalau dokter umum cukup dia tahu itu tidak wajar Pak. Kalau dia tahu itu tidak wajar dari ceritanya dan pemeriksaan itu, dia sebenarnya harus merujuk ke dokter, ke polisi Pak. Lapor ke polisi, kemudian polisi menjemput jenazahnya diotopsi Pak. Itu yang mestinya. Ini tidak ada? Tidak Pak. Siapa yang salah kalau begitu di situ? Sistem Pak. Sistem Pak. Sistem? Iya. Kan tidak diatur itu. Iya, sistem Pak. Di sini kita tuh kacau semua Pak, sistemnya dari pendidikan sampai ke segala macam tuh kacau Pak. Itu mesti dibenerin oleh kita-kita Pak. Bisa tidak korban menuntut sistem yang dilakukan Waluyo? Kalau sistem tidak Pak. Hah? Tidak Pak, karena misalnya contoh di rumah sakit ya Pak ya. Kalau misalnya itu kenapa ditanya tidak diambil sampel darah segala macam, kembalinya ke SOP Pak. Kalau di SOP-nya tidak ada, dia pun tidak punya kewajiban Pak. Yang ada adalah kalau misalnya polisi minta suruh dia bikin visum, dia harus bikin karena ada di KUHP Pak. Tapi kalau yang itu nggak ada Pak, itu di SOP. Setahu saya SOP rumah sakit belum sampai ke situ Pak. Karena dokter forensik yang jadi konsultan di rumah sakit tidak banyak Pak. Mestinya banyak sehingga mereka bisa memasukkan aspek-aspek hukumnya apa yang mesti dilakukan Pak. Perintah surat juga tidak ada ya dari penyidik? Tidak Pak. Tidak ada? Tidak. Nah ini juga polisi. Ya negara kita masih kacaukan Pak. Itu Iya. makanya dibenerin Pak. Ini akhirnya korban jadi mengalami atau tidak ada kepastian keadilan ya? Iya Pak. Terhadap seperti yang dikatakan saudara tadi, kan dokter forensik ini kan sesungguhnya adalah untuk membuktikan keadilan nanti di pengadilan kan, benar tidaknya seseorang itu dimatikan atau diakibatkan oleh sesuatu. Baik, ini apakah hasil kesimpulan dari forensik seperti yang sudah diterangkan oleh kolega-kolega saudara yang satu perguruan ya, ahli-ahli itu, dan juga sudah ditayangkan beberapa cuplikan gambar CCTV bagaimana ya rangkaian terjadinya ya peristiwa hingga mengakibatkan korban Cyanida ya jelas tidak Pak, yang lain tidak tahu Pak. Nah ini dia, justru cyanida yang menjadi sasaran empuk di sini, bukan zat-zat yang lain, ya. Dan dari hasil BB dan dari hasil apa terjadi pertukaran warna. Tahu saudara kalau dicampur cyanida itu di dalam satu kopi, susu dan es, bagaimana tahu kalau itu dicampur terjadi perubahan warna? Itu bukan percobaan saya Pak, saya nggak bisa. Baik, tidak apa-apa. Tapi tahu, saudara kan meneliti mengenai masalah cyanida. Ya. Nah, tahu tidak efektivitas cyanida itu jika masuk ke dalam air panas atau hangat-hangat lah, itu efektifkah atau harus setelah agak dingin dulu? Saya tidak bisa komentar penelitian orang Pak. Yang saya penelitian saudara? Enggak, sekarang gini Pak, yang concern saya itu soal jumlahnya Pak, itu terlalu banyak Pak untuk diaman dilakukan. Yang justru jadi pertanyaan saya, yang dilakukan penelitian itu dengan es dan segala macam berapa miligram dimasukinnya Pak? Bukan, jangan jauh panggang dari api. Pertanyaan saya, ini cyanida sifat ciri saudara sudah sampaikan. Ya. Setuju, ya, pas. Walaupun kami bukan ahli di bidang itu, tapi kami jadi dapat pencerahan gitu loh. Nah sekarang mengenai efektifnya apabila dicampur cyanida itu ke teh kah atau ke kopi kah, itu efektifnya itu berapa kandungannya, kemudian apakah kalau pada saat hangat itu airnya itu menguap atau efektif? Jawab.
Begini Pak, kalau melakukan penelitian seperti itu bukan penelitian saya, jadi saya tidak bisa kasih komentar Pak. Itu adalah penelitian orang kimia Pak. Jadi mengenai keahlian saudara tadi di bidang sianida itu menyangkut Saya ahlinya bidang sianida yang masuk ke badan orang Pak. Saya dokter, jadi bagaimana bisa masuk kalau tidak lewat air, disedot? Iya, tapi yang sudah ada di lambung, di hati itu keahlian saya Pak. Kalau masih di gelas itu bukan Pak. Tapi kan masuknya dari mana? Dari pantat? Kan tidak, dari mulut. Apalagi saudara bilang tadi itu kok hitam-hitam, tidak bisa. Itu kan dia menggunakan sedotan saudara. Jadi sedot langsung masuk tenggorokan, makanya langsung menelan masuk ke lambung, begitu loh. Jadi dari mulanya itu kan dari air masuknya. Bagaimana coba penelitiannya? Jangan di tengah jalan lah penelitiannya. Begini Pak, sebenarnya pada kasus ini yang di lambung saya tidak mempermasalahkan ada 0,1 atau 0,2. Itu sebenarnya tidak masalah Pak. Cuman dari segi forensik nih Pak, saya ahli toksikologi yang di dalam tubuh manusia. Kalau seandainya memang betul itu dia meninggal karena cyanida, dia masuk ke lambung Pak. Yang masuk itu mesti 150 mg Pak minimal. Dan 150 mg jadi 0,2 itu kurangnya tuh terlalu banyak Pak. Itu loh yang kami sudah paham tadi. Ya. Tetapi kami juga tetap bertahan tadi, terlepas daripada teori-teori yang saudara katakan tadi berapa mil dan seterusnya, nyatanya seketika hitungan detik ada korban. Begitu. Itu saya setuju Pak. Ya. Ya. Dan dia karena minum kopi. Ya. Itu. Tapi saudara juga sependapat tadi seperti yang dikatakan oleh jaksa, bahwa di dalam lambung walaupun sedikit begitu itu ada racun. Sianidanya 0, sekian, ya kan? Ya. Ya kan? Setuju ada di dalamnya itu zat-zat lain kan? Iya, tapi masalahnya sebagai dokter Tidak ada forensik, tapi, ada zat lain. begini Pak, seorang dokter forensik bilang dia keracunan sianida kalau ada di hati dan organ dalam Pak, bukan di lambung Pak. Kita sudah mengatakan tadi, bisakah dideteksi? Ya, orang sudah lama meninggal, di darah ada sianida, atau di otak, atau di jantung, atau di urin dan hati, bisa dideteksi lewat sesuatu alat. Bisa Pak. Alat apa itu? Itu tanya ke ahli kimia Pak, bukan saya Pak. Saya bukan Tapi ahli. bisa ya? Iya. Nanti ada ahli kimia forensik. Tapi kalau orang sudah lebih dahulu meninggal, ya itu tidak akan bisa dideteksi. Makanya ada hasilnya negatif kan? Pak, jangan dipaksa Pak. Kalau negatif ya negatif Pak. Tidak dipaksa. Jawaban saudara tinggal saya tidak bisa menjawab. Justru Pak ya, begini Pak. Justru penghormatan saya yang sangat luar biasa pada rekan-rekan puslapor. Mereka jujur, negatif dibilang negatif Pak. Ya kita mesti hargai itu. Tapi kalau sebagai dokter forensik kalau bilang itu negatif, di hati negatif, ya negatif Pak. Justru karena saya mempercayai mereka, maka saya bilang kalau itu negatif berarti bukan cyanida. Yang lain apa? Saya tidak tahu Pak. Jadi bukan itu negatif karena memang dia sudah keburu duluan meninggal? Bukan. Pak, jangan berteori Pak. Loh, saya bukan berteori, bertanya. Bukankah itu tidak bisa terdeteksi karena sudah lebih dahulu meninggal orangnya? Saya lebih curiga Pak ya, itu karena ada racun lain yang tidak diperiksa. Yang diperiksa itu kan cuman yang ditulis di situ doang Pak. Racun lain banyak Pak. Sebenarnya Pak ya, kalau pemeriksaan racunnya lengkap Pak, itu bisa mendeteksi berbagai macam bahan Pak. Enggak cuman segini banyak. Cuman mungkin kalau mau saya, dokternya itu tidak meminta sebanyak itu ke lapor. Sama aja seperti mengapa dia tidak meminta sebanyak itu? SOP Pak. SOP, masalah setiap pemeriksaan ini bayarnya mahal Pak. Wah. Betul Pak. Satu pemeriksaan misalnya contoh Pak ya, kalau narkoba itu satu pemeriksaan itu satu sampel itu 250.000 Pak misalnya. Kalau kita meriksa tuh 50 macam Bapak bayangin tuh bisa bangkrut Pak. Itu kedokteran forensik selalu gitu, mereka akhirnya terpaksa Pak memilih beberapa yang paling umum. Kalau itu negatif semua kita bilang mungkin keracunan, tapi racun yang lain kita nggak tahu Pak. Ya, saya jadi penasaran ini kepalang mandi basah. Sudah kita bongkar kasus ini untuk menggali kebenaran sesungguhnya. Ini baru berapa lama? Ya, baru berapa lama ini korban dikubur? Apakah masih efektif? Tidak Pak. Kalau di otopsi? Saya bilang tidak Pak. Tidak. Pertama karena kalau begitu satu-satunya jalan untuk mengungkap fakta ini agar diketahui dia meninggal karena apa, lewat apa menurut saudara? begini Pak,
walaupun ya itu kurang efektif Pak, kita mengharap mudah-mudahan alam membantu Pak, Ya. diperiksa masih ketemu racun lain, tapi lakukanlah otopsi ulang di center yang berbeda Pak, dengan keahlian yang lebih berbeda Pak. Artinya dokter forensik dari center lain, misalnya Surabaya misalnya, atau Jogja, saya tidak tahu, tapi silakan ke itu, mungkin ke Makassar Pak. Kita punya center forensik banyak Pak, yang bagus-bagus itu di Jakarta, kemudian di Surabaya, di Makassar, itu mereka bagus Pak. Jadi silakan ke sana. Tapi kalau menurut saya jangan ke UI Pak. Kenapa? Karena yang meriksa itu lulusan UI Pak. Jadi itu nanti ada bias Pak, periksa ke tempat lain. Atau pemeriksaan toksikologinya dikirim ke luar negeri Pak. Cuman itu yang satu-satunya Pak. Kita bisa pakai 135 Pak pasalnya KUHP Ya. Pak. Jadi kami terus tadi bertanya itu untuk meyakinkan kami juga ya. Nanti kami yang akan mempertimbangkan jawaban saudara itu. Nah kemudian ini ada pertanyaan yang menarik lagi. Saudara katakan tadi kalau di lambung ada kehitam-hitaman, berarti ada pendarahan di lambung. Ya. Begitukah? Itu disebabkan karena apa? Kadang gini Pak, NaCN itu kalau lihat dari sudut kimia Pak, Na itu basa kuat, Cn itu asam lemah, bercampur dengan HCl, asam lambung Pak. Dia bereaksi menjadi Na, ada di Na, kemudian Cl dan HCN. HCN itu akan keluar sebagai gas Pak. Nah itu Na-nya akan bereaksi dengan H2O menjadi NaOH. Nah NaOH-nya itu yang membuat itu jadi bengkak Pak. Seluruh bagian dalam selaput lendir lambung itu bengkak, merah dan berdarah. Cuma berdarahnya beda Pak. Berdarahnya di bawah lapisan itu, di bawah lapisan selaput lendir. Sehingga kalau kita siram sama air, itu dia tidak lewat Pak darahnya, dan merah terangnya tetap merah terang Pak. Nah, kalau pada kasus ini ada cairan hitam di atas, berarti perdarahannya di dalam lubangnya, di dalam kantongnya lambung, bukan di dalam Pak. Itu bedanya Pak. Saya sendiri lebih curiga Bagaimana ini. saudara bisa tahu itu? Nah itu otopsi sudah sekian banyak Pak. Saya itu kan Ini hari-harian bukan Pak otopsi, setiap ini hari. kan tidak diotopsi. Itu Hanya bukan. sampel. Ambil sampel dibuka Pak. Itu ada laporannya. Dokter Slamet itu ada laporannya. Karena waktu ambil sampel itu dibuka lambungnya, Ya. diserok Pak. Waktu disorek dia kelihatan kan ada bagian dalamnya. Dia bilang laporannya itu hitam Pak. Ada ulkus, ada tukak. Tukak itu seperti kayak borok-borok gitu. Ya. Hitam. Dan kalau kita dokter forensik ngelihat ada darah hitam di situ, artinya ada perdarahan dari tukak tadi dan kena asam lambung, kena asam Pak. Nah, itu Padahal disebabkan kalau tadi disebabkan oleh zat kimia. Padahal kalau dia karena sianida, yang terjadi bukan asam yang bekerja Pak, justru adalah basa. Makanya warnanya merah terang Pak. Perdarahannya bukan di dalam lubang lambung, tetapi di dalam selaput lendir. Nah kalau kita raba Pak, beda Pak. Kalau karena asam, ya karena asam, itu kita raba agak keras dan hitam Pak warnanya. Tapi kalau yang karena basah, dia warnanya, dia bengkak Pak. Kalau diraba itu seperti sabun Pak. Itu licin ya, seperti itu. Dan perdarahannya di dalam Pak, beda. Teori apa itu? Lah itu yang tadi saya gambar, itu teori klasik Pak. Sianida itu racun yang itu Pak, seperti yang itu racun klasik Pak. Itu semua dokter forensik mestinya tahu itu Pak, karena itu ada di semua textbook Pak. Itu merahnya kayak begitu Pak, merah seperti itu artinya ada lambungnya bengkak, di dalam selaput lendirnya ada perdarahan. Berdasarkan teori saudara atau pernah langsung meneliti? Saya lihat Pak, saya waktu sudah ngomong yang pertama kali saya bilang, waktu pertama kali saya belajar sianida, profesor saya bilang, Profesor Arif Budianto. Cukup. Nah, Ya. Baik, Diulang ya, yang sudah jangan diulang. nggak diulang, untuk memperjelas saja yang mulia. Baik ahli, langsung pertanyaan ya. Apakah jika seseorang terpapar zat racun seperti sianida dan hanya ditemukan di lambung, apakah yang bersangkutan Di atas lagi. Nah itu nomor 4. Saudara ahli, saudara tadi mengatakan ada beberapa, ini ya, saya penegasan aja tadi saudara bilang kesimpulan tadi beberapa
lambung tadi mengatakan gimana? Saudara ahli? Pak, tolong Bapak jangan yang nomor 4, Pak. Bukan, Bapak, saya hanya menyatakan itu aja. Saudara ahli menyatakan lambung warna apa tadi? Pak, Bapak bacanya salah, Pak. Mohon. Enggak, saya tanya saudara ahli tadi, Iya, lambung Bapak, warnanya apa? begini, Enggak, Pak. jawab pertanyaan saya dulu. Jangan Bapak, karena Bapak nunjuk barang yang salah, saya nggak bisa ngomong, Pak. Sekarang gini, Pak ya, racun masuk ke dalam lambung, Pak. Itu efeknya ke bagian dalam lambung, itu adalah yang nomor 5, Pak. Enggak, saudara tadi ada ciri-ciri, tadi saudara jelaskan. Lambung warnanya saya catat tadi kemerahan. Nah sekarang saya baca nomor 4. Itu bagian permukaan luar lambung, Di Pak. mana ada nama permukaan? Pak, dokter forensik semua tahu, Pak. Yang 4 itu keluar di luar, yang dalamnya itu, Pak, setelah lambung dikeluarkan utuh, mengikat, kemudian diambil sampel, pemeriksaan histopatologi, tambah kesediaan warna kehitaman itu loh, Pak. Bukan. Pak. Saudara bisa baca nggak nomor 4? Pak, Bapak tolong, Pak ya, tanya dokter forensik, Pak. Yang nomor 4 itu gambaran lambung dari luar, Pak, permukaan luar. Setelah lambungnya dibuka, di bagian dalamnya itu yang nomor 5, Pak. Enggak, saudara tadi kan sudah sampaikan. Sudah. Kesimpulan tadi saudara nomor 4, saudara tidak ada namanya permukaan lambung berwarna kemerahan. Sekarang saya cuma mau tanya, konfirmasi ke saudara. Iya. Saudara kan juga periksa itu. Coba, Sekarang nomor 4 ya. itu Coba ya. lambungnya berwarna apa? Itu saja cukup. Lambungnya berwarna kemerahan, Ya, itu itu cukup, permukaan dari cukup luar, itu. Pak. Ya cukup ya. Bapak bukan ahli forensik, Supaya Pak. Itu dipahami, tidak ya. itu, Pak. Coba ahli diam. Supaya dipahami ya, bahwa visum et repertum adalah surat, ya. Bukti surat, keterangan ahli, sama-sama bukti. Tidak usah dipertentangkan. Kalau ahlinya berpendapat seperti itu ya sudah, ya. Ya. Yang nomor 4 itu permukaan luar, Pak. Yang 5 Ya, permukaan ya sudah, dalam. ya Yang sudah. dalamnya Ya. itu, Pak. Ya. Kalau Bapak tanya ya 100 dokter forensik semuanya sama, Pak, jawabannya mas saya, Pak. Sudah. Karena sama-sama bukti, terserahlah. Jaksa mau berpendapat yang seperti apa, sudah terserah ya. Coba kesimpulan tadi ya, kesimpulan coba. Kesimpulan. Yang kesimpulan. Kesimpulan ini Tidak, ya tadi terus yang kesimpulan. Nah, ya. Tadi kan sudah dikomentari kesimpulan ini ya. ya. Cuma yang terakhir saya belum mendengar tadi bahwa kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif itu bahan apa? Kelainan oleh bahan korosif. Korosif itu ada 2, Pak, asam dan basa. Ya. Kalau asam, lambungnya bagian dalam itu hitam, Pak. Kalau basa, warnanya merah, Pak. Merah ya. Ya. Basah itu contohnya apa? Kalau NaOH, NaCN, KCN, bukan termasuk cyanida, Pak. Cyanida. Masuk cyanida termasuk itu. cyanida. Iya. Tadi kan semua dikomentari ya, termasuk berwarna kebiruan itu karena kurang oksigen ya dah. Ya, sehingga yang ini yang terakhir ini yang diakibat oleh bahan korosif adalah bahan basah tadi ya. Basah, Pak. Basah, ya. Mesinnya basah. Kalau Contohnya cyanida. antara lain ya, antara lain cyanida, begitu ya. Cukup ya? Cukup semua ya. Apakah ada tanggapan dari terdakwa? Tidak ada tanggapan yang mulia, terima kasih. Terima kasih, Pak. Boleh meninggalkan.